Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, satu hal yang perlu kita selalu ingat dan perlu menjadi tanggung jawab kita tiap-tiap hari sebagai pengikut Kristus ialah seperti mana yang diungkapkan dalam tema atau pedoman pastoral kita umat Allah di Keuskupan Keningau ini. Pertama, kita perlu mencipta budaya menyembah pada diri kita dan keluarga. Yang kedua ialah kita perlu mencipta budaya membangun iman, berterusan, ataupun membentuk iman. Dan saya ingin menjelaskan, menguraikan sedikit mengenai perkara yang kedua ini, saudara-saudari. Karena memang inilah tanggung jawab bagi kita, khususnya ibu bapa, membangun iman yang berterusan. Berterusan kita membangun iman kepada diri kita sendiri dan khusus kepada anak-anak yang dipinjamkan oleh Tuhan kepada saudara-saudari ibu bapa. Dipinjamkan. Nah, karena walaupun saudara-saudari ibu bapa mengatakan ini anak saya, tapi berapa lama dia jadi anak kamu ataupun milik kamu? Suatu masa nanti anak-anak ini ataupun anak-anak kita itu akan bertanggung jawab dan mereka berdikari dan mereka akan meninggalkan juga ibu bapa. Bukan meninggal dengan cara apa, tetapi mereka perlu bertanggung jawab dan mencari kehidupan mereka, tidak lagi tergantung kepada ibu bapa. Tapi apa yang penting ialah supaya ibu bapa dari kecil anak itu pertama-tama membawa mereka mengenal Tuhan. Itulah tanggung jawab yang penting. Dan mengenal Tuhan, saudara-saudari, mengenal Tuhan Allah pencipta kita. Kita membawa anak-anak itu mengenal Tuhan adalah permulaan kebijaksanaan. Kalau seseorang manusia itu hanya diberi makan, diberi minum, diberi pakaian, mungkin diberi persekolahan, tetapi tidak mengenal Tuhan, sia-sia jugalah usaha ibu bapa itu. Karena itulah saudara-saudari, kita mempunyai rujukan. Misalnya Amsal bab 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat atau kebijaksanaan ialah mengenal, takut dan hormat kepada Tuhan. Begitu juga dalam Mazmur 111 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, hikmat itu wujud pada seseorang dari dia mengenal, hormat dan takut kepada Tuhan. Inilah asas yang penting, saudara-saudari, dan khusus sebagai ibu bapa. Kita perlu senantiasa sadar tentang perkara ini. Tanggung jawab pertama dan utama ibu bapa, keluarga Kristen, membawa anak-anak kita mengenal, takut dan hormat kepada Tuhan Allah. Kalau itu ada pada mereka, saudara-saudari, berarti ibu bapa sudah menanam kebijaksanaan pada mereka. Dan kalau itu sudah ada, maka barulah kita dengan selesa mengatakan anak ini masa depannya terjamin. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, hari ini kita menyaksikan anak-anak kita, saudara-saudari kita juga menerima komuni pertama. Terima kasih pada ibu bapa karena prihatin kepada tanggung jawab, terhadap tanggung jawab kamu
dan juga prihatin dan setia berjalan bersama dengan anak-anak kami ini sehingga mereka dapat menerima komuni pertama. Artinya saudara-saudari, mereka ini selangkah lagi maju membangun dan menerima Yesus secara pribadi. Karena dalam komuni itu adalah Yesus yang hadir secara pribadi. Dan ini perlu disadari, perlu diyakini oleh anak-anak kita. Karena mereka itu bukan menerima roti biasa-biasa, tapi roti yang dikuduskan, di mana Yesus sendiri secara pribadi menghadirkan dirinya kepada kita. Itulah Ekaristi, saudara-saudari. Bersyukuran kita karena Yesus hadir secara pribadi dan kita dapat menyambut dan menerima Dia secara pribadi. Dan harapan kita, saudara-saudari, bagi anak-anak dan saudara-saudari kita ini, agar dari penyambutan atau penerimaan pertama mereka ini kepada pribadi Yesus akan terus bertumbuh. Teruskan perjalanan bersama dengan mereka, mendorong mereka, bukan saja hari ini, setakat hari ini, tetapi tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu. Itulah yang dimaksudkan dengan pembentukan pembangunan iman yang berterusan. Karena iman kita ya saudara-saudari tidak pernah selesai, tidak pernah sempurna selagi kita hidup di dunia. Dan yang dapat membantu anak-anak dan saudara-saudara kita ini ialah ibu bapak pertama-tama. Dan terima kasih juga kepada para pembimbing karena tabah dan komitmen membimbing mereka ini sehingga dapat menerima komuni pertama, yaitu pribadi Yesus pertama kali. Nah, saudara-saudari, supaya pembangunan iman berterusan ini dapat kita jalankan terus berterusan juga, maka kita perlu mempunyai sikap di mana di dalam setiap pembangunan pertama-tama yang kita perlukan ialah asas. Kalau kita membangun sebuah rumah, kita mesti mempunyai asas yang kuat supaya rumah itu tidak mudah roboh, retak, jatuh. Ini kita semua tahu. Apapun juga yang kita bangun perlukan asas, foundation yang kuat. Demikian juga dengan membangun iman. Baru-baru ini saudara-saudari kita mendengar bagaimana di Haiti sebuah sekolah yang sudah tiga tingkat, tapi mau ditambah lagi satu tingkat, mau jadi 4 tingkat. Tapi oleh karena asas bangunan itu tidak kuat, maka tiba-tiba runtuh, jatuh dan menimpa murid-murid sekolah, ratusan yang mati. Karena asas tidak ada.